Alkitab itu ditulis oleh manusia untuk manusia, bukan untuk Allah. Benarkah demikian? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Bible ya Bible, ditulis oleh manusia. Ustadz maaf, Ustadz bisa internet? Bisa. Klik langsung, ini natural aja. Klik langsung. Kitab, nggak usah pakai kitab. Lukas spasi 1. Udah nggak usah pakai ayat. Lukas spasi 1. Sudah? Klik. Nanti ada sabda. Setelah Lukas spasi 1 klik, nanti ada pilihan webnya tuh. Alkitab sabda ada klik gitu. Sudah? Ini nggak dosa, baca Bible nggak dosa. Baca yang keras, Ustadz. Baca yang keras, Ustadz. Nanti saya dibilang bohong soalnya. Baca yang keras, ayat 1. Theophilus yang mulia. Agak keras, Ustadz. Theophilus yang mulia. Theophilus yang mulia. Stop dulu, itu ada koma ya. Theophilus yang mulia. Ini kitab suci, Ustadz Ipung, ya, dan para ustadzku. Ini kitab suci. Tapi pembukaannya bukan bismi Allah. Pembukaannya apa? Theophilus yang mulia. Siapakah Theophilus ini? Bukan murid Yesus dan bukan Yesus. Nggak ada hubungannya sama Yesus. Dia kaisar. Penulis kitab Biblos ini, Bible ini, waktu untuk Theo. Itu sebabnya, mungkin ini penalaran saya aja. Kalau salah saya minta maaf. Theo itu dalam bahasa Yunani, Theos artinya Tuhan. Namanya dia siapa itu? Tadi Theophilus. Ada sekolah tinggi teologi. Ya. Theo. Tuhan itu buat orang-orang Romawi saat itu juga dipakaikan emblem ini sebagai nama depan dari orang yang dianggap keturunan Dewa Matahari yang menjadi kaisar. Kalau kita mendengarkan Ustadz K ini, perut saya itu sampai sakit karena tertawa. Mengapa? Karena dia ini membahas Alkitab versi Google gitu ya. Udah membahas Alkitab versi Google, salah lagi. Padahal gitu banyaknya itu acuan di Google yang bisa dipakai, tapi nggak tahu. Sebagian diambil dari Google, sebagian mungkin ditafsir sendiri. Buktinya apa? Yang pertama, ketika Anda mengatakan Theophilus yang mulia, siapa Theophilus? Itu yang penting. Theophilus itu siapa? Pertama-tama kita lihat dulu asal kata Theophilus. Jadi Theophilus itu berasal dari dua suku kata dalam bahasa Yunani, Theos dan Philos. Theos itu adalah Allah, Philo atau Philos itu adalah kasih. Jadi Theophilus itu kalau di dalam bahasa Indonesia kan itu artinya adalah yang dikasihi Allah. Itu arti dari namanya. Lalu di situ ada kata yang mulia. Apakah ketika dipakai di sini saudara Theophilus yang mulia, apakah dia seorang kaisar? Anda kan tadi pada saat membuka Alkitab Sabda itu kan menggunakan Google. Lah kenapa Anda tidak men-searching sekaligus siapa Theophilus dalam Alkitab? Coba Anda searching di situ. Apakah dari semua searchingan itu ada yang menunjukkan bahwa Theophilus itu adalah seorang kaisar? Nggak ada. Itu kan karangan Anda. Lalu kemudian Theophilus itu ada kaitannya dengan Dewa Matahari. Jauh sekali, nggak nyambung. Jauh banget itu Dewa Matahari. Nggak ada itu ke sana itu. Jadi kalau dikatakan dia Theophilus yang mulia, memang dia ini disinyalir adalah orang yang punya kedudukan, punya jabatan, tapi bukan kaisar. Tidak ada itu dikatakan di Alkitab. Searching lagi lah. Coba Anda buka Google lagi, ulang sekali lagi Pak Ustadz. Jadi nggak ada itu yang dikatakan bahwa Theophilus itu kaisar. Masa ada Google nggak dipakai Pak? Gimana tuh Pak?
Saya tertawa. Anda itu lucu gitu loh. Anda itu betul-betul orang lucu. Lalu kemudian Anda kemudian mengartikan Theos itu dalam bahasa Yunani artinya itu Tuhan. Aduh, ini kelihatan lagi-lagi Anda itu nggak mau menggoogling. Tolong di googling, ada HP kok nggak dipakai. Mas, piye kon niku mas? Lucu Anda itu. Kalau dalam bahasa Yunani, Tuhan itu adalah Kurios, bukan Theos. Theos itu Allah. Lalu apa pula kaitannya dengan teologi? Aduh, tak kasih tahu ya sama Anda. Kalau teologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah. Begitulah. Makanya kalau kita bukan ahli di agama orang, jangan sok membahas agama orang. Kelihatan kita nggak tahu apa-apa tapi sok tahu. Kan malu jadinya. Jangan gampanglah membahas agama. Seolah-olah Anda itu pakar dalam kekristenan. Bagaimana mungkin orang mengaku pakar kekristenan tapi dia bukan Kristen? Cobalah dulu kita berpikir secara jernih. Bagaimanakah orang dikatakan pakar kekristenan atau kristolog atau apologet Kristen tapi dia bukan Kristen? Di mana itu ada? Di mana? Coba, di mana? Yang lebih tahu kekristenan itu orang Kristen. Yang dia hidup menjadi Kristen, bertahun-tahun menjalani kekristenan, sekolah di sekolah Kristen, belajar teologi Kristen, dan menghidupi teologi Kristen. Itu baru pakar kekristenan. Jangan sok ngaku-ngakulah ahli atau tahu agama Kristen. Sebenarnya Anda tidak tahu. Gak apa-apalah. Yang paling tidak kita bisa tersenyum, tertawa. Damai itu indah. Salam, Tuhan Yesus memberkati.